Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi ya. Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Untuk video kali ini saya mau angkat topik masalah pemandian Ferguson ya. Pemandian burung kacer. Burung kacer mandi pagi itu gimana? Fungsinya untuk apa? Terus mandi sore gimana? Mandi siang gimana? Mandi sore, mandi malam gimana ya? Tapi sebelum itu seperti biasa saya mau konfirmasi kondisi saat ini ya. Burung-burung ini sekitar jam 9 ya, jam 9 masih dalam posisi jemur. Nah, ini ada beberapa burung yang sudah posisi di teras, sudah ngangin-ngangin ya, kayak itu cendet ya. Itu cendet, kacer. Terus yang ini kacer juga sudah angin-angin ini loh, Rek. Lah ya, itu sudah angin-angin ya. Untuk yang lainnya masih standby di posisi jemur ya. Apalagi itu ya. Itu masih standby di posisi jemur. Kenapa Bang kok jam 9 belum dientas? Belum dientas bahasa Jawa. Apa? Sampai jam 9 kok belum diteduhkan. Kok belum diteduhkan ya? Karena suhu dari 2 hari 2 malam ya. Suhune Banyuwangi wademe ra ngadubilar rek. Jadi agak tak tambah lah durasi penjemurannya ya. Karena jaga-jaga karena sudah satu burung mati ya, tapi memang burung MH ya, ombyoan, burung rencean mati satu ya. Yang baru beli terhitung 2 hari ya, 2 hari mati satu ya, mungkin faktor kedinginan atau gimana, tapi dia memang belum pur total ya, memang masih belajar pur, mati apes. Mergo piye rek ya, sing duwe urip, sing duwe nyawa Gusti Allah lho rek. Kan yang ngono to, kulu nafsin dha'iqatul maut kan. Jadi kulu nafsin dha'iqatul maut iki setiap yang bernyawa ya pasti akan mati, ya pasti mati, Bro. Pasti mudyar. Lek wis mudyar berarti kehendake Gusti Allah. Ngono lho rek. Jadi pembahasan mandi kita akan lanjutkan ya, seperti biasa di belakang sambil saya mau memandikan burung saya yang itu. Ya, yang itu. Soalnya dari tadi dia minta mandi, kayaknya dia tuh padahal musimnya kayak gini, tapi dia itu ada air minum, cukup air minum dibuat mandi terus loket mau rek ya. Karena dibuat mandi sekalian tak mandikan, sekalian saya menjelaskan ya. Ayo ikuti terus di belakang, oke? Oke guys ya, kita mandikan dulu burung ini ya, kacer iki lho rek, sing iki lho rek ya. Kita mandikan dulu sekalian saya beri sedikit edukasi dari saya, pemahaman dasar tentang pemandian kacer ya. Ayo kita mandikan burung ini. Oke guys ya, saya akan coba jelaskan pemahaman atau semacam sebuah wawasan ya mengenai pemandian burung kacer. Jadi burung kacer itu ketika dimandikan pagi, mandi pagi seperti ini, fungsinya apa? Fungsinya apa pemandian pada burung kacer di pagi hari? Mengenai birahi emosi, apakah fungsinya menaikkan birahi? Apakah fungsinya menaikkan emosi? Mandi siang juga seperti itu, mandi sore juga begitu, mandi mandi malam juga begitu. Apakah fungsinya itu untuk birahi, untuk emosi? Jadi begini teman-teman, tentu untuk tahu ya, untuk tahu dia itu ketika dimandikan pagi gimana, siang, sore, malam itu gimana, efeknya bagaimana, itu kita harus praktek dulu ya. Ingat, praktek dulu baru kita tahu hasilnya, baru kita tahu karakternya untuk burung kita ini apa. Setelah praktek ini nanti misalkan kita mau pakai teori-teori itu tadi, birahi emosi,
Ya, oh ternyata ini untuk birahi, oh ternyata ini untuk emosi. Walaupun toh ya, birahi emosi itu seperti apa pakemnya itu nggak pernah ada faktanya. Itu hanya ada dalam ibaratnya itu hanya terngiang-ngiang di dalam otak manusia saja. Tapi faktanya seperti apa, klaimnya bagaimana, semua klaim yang selama ini bicara mengenai birahi emosi untuk burung single itu sungguh tidak bisa dipertanggungjawabkan klaimnya. Kebenarannya masih tidak bisa dikatakan hak sebenar-benarnya. Itu semua hanya teori ya, hanya teori, hanya prediksi. Jadi tidak bisa diklaim. Makanya kalau bahasa saya tidak mengenai birahi emosi Ferguson. Ya wis pokoknya manukku iki mau gacor, dor gelem konslet, gelem aktif gerake, gelem giacor ngeplong dar pagi sore siang malam, ya wis tandane sehat. Ngono lho rek. Tandanya sehat awake, staminanya oke, udah gitu aja kalau saya. Paham dari sini teman-teman? Ini adalah level 1 ya, level 1 bro. Sekarang kita coba masuk level 2. Level 2 gimana? Gini Ferguson. Misalkan diklaim bahwasanya mandi pagi itu untuk apa ya, semacam menaikkan birahi mungkin ya, atau mungkin mandi malam diklaim untuk menaikkan birahi mungkin, misalkan ini. Nah, sampean tak kutik logi kamu. Buat teman-teman yang suka apa ya, yang punya burung yang dimana burungnya itu nakal, yang diklaim burung nakal itu over emosi, ya sudah, penyelesaiannya simple Ferguson, mandikan pagi atau mandikan malam. Kalau emosinya naik kan, over emosi kan emosinya naik, berarti ya udah imbangi dengan birahinya yang naik, selesai, imbang semuanya. Tapi faktanya tidak semudah itu Ferguson. Atau mungkin mandi malam diklaim bahwasanya untuk meredam emosi, ya sudah, punya burung nakal, ngelangsa, ngejar lawan, seperti ingin menerkam, over emosi, mandikan malam, selesai. Faktanya tidak semudah itu Ferguson. Ini semua tentang chemistry, ini semua tentang kondisi, ini semua tentang masa dan waktu. Nah, memang setiap masa ada burungnya, setiap burung ada masanya. Ada masanya burung enak, ada masanya burung tidak enak. Ada masanya burung gundah gulana, ada masanya burung bahagia. Nggak bisa kita klaim sebuah skema rawatan ini tadi untuk mengukur atau kita jadikan sebagai tolak ukur tentang apa yang dirasakan burung. Wah, tidak semudah itu Ferguson. Ini makhluk hidup. Ini makhluk hidup yang dimana dia punya rasa, secara kodrat dia berbeda dengan kita manusia, dia binatang, dan tidak ada satu manusia pun yang tahu secara hak apa yang dirasakan burung. Kalau ada orang yang tahu apa yang dirasakan burung dan dia memastikan, sesungguhnya dia ya podo-podo kewane, ngono rek. Karena yang tahu ya podo kewane. Misalkan kayak video semalam, misalkan tak kasih judul kan, video tadi malam kan tak kasih judul over emosi itu seperti inilah, over emosi seperti ini. Ini kan bukan kacer yang over emosi, tapi saya loh. Kalau saya sedang over emosi, kita sama-sama manusia bro. Sampean tahu, oh iya iki over emosi, oh iya Bang Kinara iki over emosi, Bang Kinara iki birahi, podo menungsone roh bro. Lalek ning kewan ya ora ngerti bro, sing ngerti ya cuma podo-podo kewane Ferguson, ngono lho. Jadi fungsi mandi versi saya gini Ferguson. Misalkan ini sebuah pemahaman ya, ingat kalian harus bisa dan pandai-pandai memetik sebuah pemahaman. Jangan sampai mindset kita itu dikit-dikit solusi gimana. Tidak akan ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memberimu solusi terkait permasalahan makhluk hidup. Manuk iki makhluk hidup rek, ciptaane Gusti Allah. Jadi sing iso nyeting manuk iki ya Gusti Allah. Lek sing ciptaane manusia ya sing nyeting menungso rek. HP laptopku sing nyeting menungso. Lek manuk ya sing nyeting Gusti Allah Ferguson. Jadi rezeki datanya dari Allah, bukan dari manusia ya. Jadi gini, ini sebuah pemahaman Ferguson, bahwasannya burung, misalkan burungmu tadinya ngeriwi, kalian lagi ada dalam posisi mencari skema pemandian. Misalkan ini burungmu dengan spek sebelumnya ngeriwi, coba kamu mandikan pagi. Dimandikan pagi gimana dia? Tingkat gacornya, tingkat aktif geraknya, tingkat aktif ocehannya, ngeplongnya, cara dia itu bertengger,
aktif tidaknya kan kita bisa mengamati antara burung itu habis dimandikan nyekukruk aras-arasan, ada yang burung dimandikan, setelah dimandikan itu tadi dia makin aktif geraknya, terus tingkat gacornya ya bertambah. Ya sudah, misalkan sampean punya burung yang dimana ketika dimandikan pagi hari kok burungmu tadi itu aktif ngeplong, jauh lebih aktif, jauh lebih gacor lagi, ya wes berarti manukmu enak njaluke didusi isuk, mintanya mandi dimandikan pagi. Walaupun burung secara tidak secara terang-terangan ya bicara pada kita, bos aku disono isu bos, ya kan tidak minta seperti itu burung, cuman setidaknya ini prediksi teman-teman, ini hanya sebuah prediksi. Kalau memang sebuah teori itu hanya sekedar prediksi, ya jangan mengklaim. Kalau kamu mengklaim birahi, emosi, panas, dingin, mesakne wong ning jaba kono, malah bingung Perguso. Pakem birahi emosi itu seperti apa, pakem panas dingin itu seperti apa, sampai detik ini blunder ndak karu-karuan. Nah, ini fakta realita Perguso ya. Terus lanjut lagi, misalkan kalian tadinya punya burung itu speknya hanya ngeriwi atau ngeplong-ngeplong aja. Ngeplongnya itu ya tidak rutin, belum dor misalkan ngono, dan sampean lagi ngotak-ngatik skema pemandian. Ingat, berarti ini karena kita bicara pemandian, berarti posisi dan kondisi kita sedang mencari skema pemandian untuk kacer kita. Nah, misalkan tadinya speknya seperti itu tadi ya, ngeplongan, ngeplong-ngeplong tok, tapi ya jarang-jarang, tapi ya ora sepiro dor, tidak seberapa gacor dor, udah gacor tapi tidak seberapa gacor dor ya. Jadi gini, sampean pengen iseng-iseng supaya tambah gacor dor maneh, coba aja kalau kalian sedang mencari skema pemandian, coba dimandikan malam, mandi sore, mandi siang, silahkan bebas. Dan ini semua ketika kalian ngotak-ngatik ini semua, titik finishnya itu bisa kita lihat dari hasilnya. Gacor nggak manue, gelem enak nggak awae, kicauannya dia gelem rutin nggak dia. Kalau dia tidak serutin kicauannya seperti yang kita harapkan, ya kita gonta-ganti lagi. Beginilah cara mencari sebuah rawatan atau sebuah pemandian yang dalam kapasitas manusia prediksinya itu mendekati benar ya. Prediksinya mendekati benar, walaupun kebenaran secara hak ya kita tidak tahu bro, karena al-haq itu cuma Gusti Allah. Ngono lho rek. Benar salah itu relatif, baik buruk benar semuanya itu kan relatif, benar bagimu belum tentu bagi saya, kan ngono rek. Jadi buat teman-teman kicau mania, khususnya kacer mania, saranku jangan pernah mengklaim terlebih dahulu sebelum kita praktek. Bahkan mengenai pemandian saja, ya kalau saya memang jujur saja untuk burung-burung yang seperti ini, yang dimana ibarat ibarat performanya di harian rumahnya itu dia belum seberapa bagus, ya buat apa kita ngunci rawatan lah, belum ketemu kok. Kan begitu, ketika dia epek-epek minta mandi, ya wis tak mandikan, tak ikuti aja alurnya, dia tak ikuti sampai di mana dia ini enak badannya, kan begitu, diotak-atik terus. Seiring berjalannya waktu kita ngotak-ngatik begini, ngotak-ngatik begitu, sampai titik di mana dia itu ada dalam masa di mana masa itu masa terbaik buat dia, masa terenak, masa mood yang paling enak, kan begitu harapannya Perguso. Kan kita nggak mungkin burung dalam kondisi ngeriwi, misalkan ini ya, spek burung harian ngeriwi, nggak pernah bunyi, jarang bunyi, tapi kita mengklaim tetap dengan rawatan. Misalkan kita klaim burung ini kacer tipe panas, diklaim tipe panas, dirawat dengan rawatan tipe panas, tapi speknya ngeriwi aja, ndak kunjung gacor, di trek ya gitu-gitu aja. Terus kita mau ngunci rawatannya, ya kalau saya, menurut saya ya ini lucu Perguso, lucu. Makanya jangan ikut-ikutan klaim terlebih dulu. Kalau kalian ikut-ikutan klaim, otomatis rawatanmu blunder, nggak pernah bisa berkembang. Paham dari sini? Karena kalau kita mendahulukan mengklaim sebelum praktek, otomatis mau praktek kan sudah diklaim. Ini kacer tipe panas, nggak boleh jemur kenceng, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Loh, kalau burungmu memang mintanya jemur kenceng lah, terus gimana? Burungmu mintanya extra fooding tinggi, terus gimana? Kan nggak berkembang kalau sampean cara pikirnya itu mengklaim terlebih dulu sebelum praktek. Makanya segala sesuatu praktek dulu, baru kita tahu oh karakternya begini. Sama halnya ketika kita beli kacer ombyoan, di kandang ombyoan itu ya, di kandang ombyoan, di sap-sap kandang ombyoan, kita mau milih-milih kacer tapi mengklaim dulu. Oh ini dilihat dari
cucuknya ya, cucuk ini paruh rek. Dilihat dari cucuknya, warna bulu, bentuk kepala ini kayaknya tipe ini. Karena dari warna bentuk selai putihnya tebal, ini biasanya ini begini. Ini burung-burung seperti ini karakternya begini. Belum dirawat sudah tahu karakternya. Dari mana? Ibarat bahasa logika, belum kenal kok sudah tahu karakternya. Nah, ini kan konyol. Paham dari sini? Untuk tahu karakternya, maka kita harus kenali dulu siapa orangnya. Paham dari sini, bro? Kayak aku dan sampean kayak gini. Sampean tidak kenal saya. Dari mana sampean tahu karakter saya? Saya juga tidak kenal sama sampean. Dari mana saya tahu karakter sampean, orangnya seperti apa? Untuk tahu karakternya, ya kita harus mengenal. Kalau dalam konsep kicomania, untuk tahu karakternya, ya harus dirawat. Kalau nggak dirawat, dari mana tahu karakternya? Kalau ada orang yang tahu, menurut saya kan koplak. Paham dari sini Ferguso? Daripada ndas mumet, lebih baik bicaralah apa adanya sesuai kapasitasmu sebagai manusia. Ngono rek, jangan melampaui batas. Jangan mentang-mentang karena kita itu punya burung juara, terus kita bicara seenaknya. Ingat bro, kalau patokan orang hebat ya, tolak ukur orang hebat dari burungnya yang juara. Ingat, juara itu bisa dibeli, burungnya juga bisa dibeli. Ingat, ini perlu dicatat ya. Kalau saya ingin seperti itu, ingin dianggap hebat, beres bro, tuku manuk dadi. Lek aku pas gak duit duit, iso adol motorku, iso adol sepeda motorku, beres bro, dijual buat beli burung, burungnya juara, beli burung yang bagus-bagus, juara-juara, terus ngaku hebat. Kecil, hal itu sangat kecil. Tapi penyampaian yang ibaratnya itu yang bermanfaat, sebuah kesadaran yang hak, sebuah kebenaran yang hak untuk semua orang, ini sulit didapatkan Ferguso. Golek wong sing ngomong blak kotak los dolo apa enake ngene iki lek enek Ferguso. Ya, ini saya bicara apa adanya karena apa? Dekengku pusat. Aku milu pusat Ferguso, ora wedi lek musuh wong-wong koyo ngono ku. Bagiku cuma kerucuk-kerucuk saja. Paham dari sini? Jadi dekengku pusat, hatiku nggak pernah gentar. Jadi saya akan selalu bicara apa adanya, losdol, sesuatu yang melampaui batas, teori yang melampaui batas, mengklaim ini, mengklaim itu, sudah saya pastikan akan saya patahkan. Jadi buat teman-teman, misalkan pengen tahu teori ini benar atau tidak, kalian bisa japri ke saya. Supaya tidak ada pembodohan lagi di masa depan. Bahwasanya ingat bro, burung ini binatang, kita manusia. Burung itu makhluk hidup, ciptaan Allah. Yang bisa menyeting adalah Gusti Allah, bukan manusia. Bergusu. Kalau ciptaan manusia, koyok to iki rek mesin cuci ini. Iki mesin cuci, yo. Mesin cuci iki ibaratnya waktu pemerasan ya, waktu pemerasan tak buat 2 menit, tak buat 3 menit, hasilnya pakem Ferguso, asli. Memang hasilnya akan ketemu 3 menit beneran. Ini ciptaan manusia ya. Ini memang ciptaan manusia. Jadi hasil settingan ini semua pakem bentuknya, asli ketemu rawatannya. Ibaratnya ngomongnya rawatan, tapi kan faktanya ini ciptaan manusia, bukan makhluk hidup. Ngono rek. Kompor gas. Iki kompor gas. Komporku iki genine apinya mau tak setel besar, bisa. Ya disetel cetek beres, bro. Tapi ini kan ciptaan manusia, bisa disetting Ferguso. Ciptaan Gusti Allah kok ate mbok setting, awakmu sapa? Balik ngono maneh rek, ngono lho. Jadi ayolah kita itu jangan melampaui batas, bicaralah sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Apapun yang terjadi untuk burung kita, itu semua faktor kebetulan. Kebetulan itu makna kebetulan adalah ndelalah kersane Allah, kebetulan rezeki saka Gusti Allah. Sesuatu yang bisa menetapkan terhadap makhluk hidup, ketetapan sebab akibat makhluk hidup. Ya kalau kita bicara sebab akibat untuk menelaah itu semua menjadi ketetapan, sebuah ketetapan, tentu itu ketetapan Allah, bukan hak prerogatif kita. Masalah ini semua secara haknya seperti apa itu hak prerogatif Gusti Allah, bukan hak prerogatif manusia. Manusia hanya bisa sekedar mengupayakan. Untuk urusan hasil, hak prerogatif Gusti Allah. Lek awakmu ape ning ngomongane hasil dan memastikan mengklaim begini begitu, kuwe sapa? Paham dari sini Ferguso? Jadi intinya video mengenai pemandian silahkan praktek, nanti kalian amati, kalian cermati burungmu bagaimana. Dari situlah kamu akan tahu, oh ternyata cocoknya begini, oh ternyata cocoknya begitu. Ngono Ferguso. Jadi Anda semua di sini untuk melihat apa yang saya sampaikan ini bentuknya pemahaman untuk
konsep pola pikir Anda saja dalam mengolah dan mengupayakan rawatan terbaik untuk kacermu ini tadi ya. Kalau cari solusi nggak bakal nemu Perguso ya, karena yang tahu solusinya ya perawat itu sendiri ya. Paham dari sini ya? Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata dan khilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.